Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali kepada kajian fikih syafi'i kita dari kitab Safinatun Najah, sampai kita kepada perkataan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu itu 4 macam. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Yang keluar dari salah satu dua jalan, dari kubul, kemaluan depan, aw dubur, ataupun kemaluan belakang. Rihun, baik berupa angin, aw ghairuhu, atau yang selainnya. Illal maniya, kecuali air mani. Al-thani, kemudian yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran, binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau yang lainnya. Illa, kecuali nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur dengan posisi duduk yang mantap di tempat duduknya di lantai. Kemudian al-thalithu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bertemunya kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang bukan mahram, tanpa adanya penghalang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i, yaitu menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita sadar kapan kita itu masih punya wudu atau sudah batal wudu kita. Karena salah satu syarat sahnya solat adalah harus dalam keadaan suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib, kemudian hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Maka jangan sampai kita solat tidak dalam keadaan punya wudu atau wudu kita sudah batal. Nabi SAW sudah memperingatkan. Nabi berkata di dalam hadisnya, sayati 'alan nas zamanun yusallun wa la yusallun. Akan datang pada manusia zaman nanti mereka solat padahal mereka itu tidak solat. Artinya apa? Dikiranya solat mereka itu sudah betul, padahal solat mereka belum betul. Di antaranya mungkin mereka mengira wudunya masih ada, ternyata wudunya sudah batal karena tidak adanya pengetahuan mereka terhadap hal-hal yang membatalkan wudu, sehingga ketika dia solat dengan kondisi yang semacam itu, solatnya pun menjadi tidak sah. Oleh karena itu kita akan membahas 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi disebutkan, termasuk yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan atau 2 lubang kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasanya keluar, ya, air kencing ataupun buang air besar, itu juga termasuk yang membatalkan wudu, atau angin yang keluar baik dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, itu juga termasuk yang membatalkan wudu. Atau yang tidak biasa keluar, seperti misalnya keluar darah, ya, seperti wanita yang mengalami istihadah, keluar darah istihadah, maka batal wudunya. Atau batu atau yang selainnya, apa saja yang keluar dari 2 kemaluan itu, maka menyebabkan wudunya menjadi batal. Kecuali air mani, ya, ketika dia keluar air mani tidak batal wudunya, hanya saja dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya kesadaran dengan sebab tidur misalnya, ya, dengan sebab tidur atau pingsan atau gila. Ketika seseorang hilang kesadaran, maka wudunya menjadi batal.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya sudah mengatakan innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu wajib atas orang yang tidur dengan berbaring, dengan senggiring. Ya, tidur dengan berbaring, senggiring, tengkurap itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Kecuali tidur dengan posisi yang mutamakin. Posisi yang mutamakin itu yang seperti apa? Posisi duduk yang pantat itu menempel ke lantai. Itu pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan dalam hadis bahwa sahabat-sahabat Nabi pernah duduk menunggu salat Isya bersama Nabi, lalu mereka tertidur karena kelelahan. Sampai kepala mereka mengangguk-angguk karena tertidur. Tapi ketika Nabi datang, mereka sholat bersama Nabi tanpa berwuduk kembali. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tidur dengan posisi yang semacam itu, dengan posisi mutamakin, itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Kemudian termasuk yang membatalkan wudu adalah yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemunya kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sudah sama-sama dewasa, ajnabiyaini yang bukan mahram, orang asing, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Jadi ketika bertemu, bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, atau perempuan dengan perempuan bersentuhan tidak batal. Yang batal kalau bersentuhan kulit laki dan perempuan, ya. Jadi yang bersentuhan kulit, kalau yang bersentuhan bukan kulit dengan kulit juga tidak batal. Sentuhannya kulit dengan rambut, rambut tidak termasuk kulit, tidak batal. Atau bersentuhan kulit dengan kuku atau dengan gigi, maka itu juga tidak termasuk kulit sehingga tidak membatalkan wudu. Dan laki perempuan yang sudah sama-sama dewasa, sudah besar, ya, batas membatalkan wudu ketika bersentuhan laki dan perempuan kalau sudah besar, sudah sama-sama besar. Kalau salah satunya masih kecil, maka tidak membatalkan wudu. Batas besarnya seberapa? Dikatakan oleh para ulama yaitu pada batas haddul mustaha, sudah batas bisa disyahwati meskipun belum baligh. Ketika anak itu sudah sampai ke batas yang bisa disyahwati, maka menyentuhnya sudah bisa membatalkan wudu. Kemudian kedua-duanya itu ajnabiyain, bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram artinya orang yang haram untuk dinikahi. Biasa orang Indonesia mengistilahkannya dengan muhrim, padahal dalam bahasa Arab muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Ya, untuk dalam istilah ini yang betul adalah dengan mengistilahkan mahram. Mahram artinya orang-orang yang haram dinikahi. Siapa saja mahram itu? Maka ada yang mahram bin nasab, ada yang mahram bil musaharah, ada yang mahram bil radha'ah, ya, mahram karena nasab keturunan, mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Ya, contoh misalnya mahram karena nasab, yaitu siapa saja kalau dari sudut pandang laki-laki, di antaranya adalah ibu sampai ke atas, ibunya ibu sampai ke atas, itu adalah mahram yang haram dinikahi dan tidak sah menikahinya, dan kalau menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Kemudian termasuk juga anak, ya, kita punya anak perempuan, anaknya anak juga sama, cucu, itu juga mahram, ketika menyentuhnya tidak batal. Kemudian saudari, kakak kita atau adik kita, ya, itu juga mahram sehingga menyentuhnya tidak batal. Kemudian termasuk mahram adalah bibi, saudaranya ayah. Ayah kita punya adik perempuan atau kakak perempuan, maka menyentuhnya tidak batal wudu kita. Kecuali bibi istrinya paman, ya. Ayah kita punya adik atau abang, dia punya istri, itu istrinya paman, itu tidak termasuk mahram sehingga menyentuhnya menjadi batal. Ya, kemudian termasuk juga bibi dari jalur ibu, saudarinya ibu atau kakaknya ibu, adiknya ibu, itu juga termasuk yang mahram, menyentuhnya tidak batal, sama dengan tadi, kecuali istrinya paman, ya, itu yang bukan mahram sehingga menyentuhnya menjadi batal. Kemudian termasuk yang mahram, ya, termasuk yang mahram adalah karena sebab
musaharah pernikahan. Karena sebab pernikahan ini tadi kelewatan, termasuk yang mahram adalah keponakan, ya, anak dari adik kita atau abang kita, kakak kita punya anak, ya, anak dari abang, anak dari kakak, anak dari adik, maka itu namanya keponakan, itu juga mahram, menyentuhnya tidak batal. Kemudian ada yang karena sebab musaharah, karena sebab pernikahan, itu ada 4, ya. Yang pertama adalah ummuz zaujah, termasuk yang mahram adalah ibunya istri atau mertua. Mertua itu termasuk mahram, disentuh tidak batal wudu. Kemudian bintu zaujah, anaknya istri, ya. Misalnya ada orang yang menikah dengan janda, anak satu misalnya, ya, dia punya anak perempuan, kita menikah dengan ibunya, maka ketika kita sudah menikah dengan ibunya, sudah berhubungan dengan ibunya, maka anaknya yang dibawa oleh ibunya itu menjadi mahram kita, atau biasa kita sebut dengan anak tiri. Maka haram menikahinya dan juga menyentuhnya tidak batal wudu. Termasuk yang menjadi mahram adalah zaujatul ab, istrinya ayah. Ya, misalnya ayah punya istri lebih dari satu, ya, yang selain ibu kita, maka istrinya ayah itu juga mahram. Ya, menyentuhnya tidak batal wudu. Kemudian yang terakhir adalah zaujatul ibni, istrinya anak atau yang biasa disebut dengan menantu. Menyentuh menantu tidak membatalkan wudu karena menantu adalah mahram. Bahkan mahramnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Semua yang disebutkan tadi mahramnya sampai hari kiamat. Artinya apa? Meskipun suami istri ini sudah cerai misalnya, anak tirinya tetap menjadi mahram sampai dengan hari kiamat. Kemudian meskipun suami istri sudah cerai, mertuanya tetap menjadi mahram, ya, atau sudah meninggal salah satu pasangan ini, mertua tetap menjadi mertua sampai dengan hari kiamat, sehingga menyentuhnya tidak membatalkan wudu karena masih masuk kategori mahram. Karena mahramnya mahram muabbad, mahram selamanya. Nah, itu termasuk yang membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa, sudah sampai batas bisa disyahwati, dan juga tanpa adanya penghalang. Beda kalau sentuhannya ada penghalangnya, nyentuhnya pakai sarung tangan atau dilapis kain, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, termasuk yang membatalkan wudu adalah massu qubulil al-adamiyyi, menyentuh kemaluan manusia, au halaqati duburihi, atau lingkaran dubur manusia. Ya, yang batal itu kalau kita menyentuh kemaluan manusia, kemaluan depan ataupun lubang atau lingkaran dubur manusia, itu membatalkan wudu. Bibatnir rahah, dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam atau jari bagian dalam. Jadi kalau menyentuhnya dengan bagian luar tidak batal, atau menyentuhnya dengan bagian yang lain itu tidak batal. Jadi kalau menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, ya, misalnya dia punya anak kecil, anak bayi, dia gantikan popoknya, lalu kesentuh, dia punya wudu, kesentuh kemaluan anaknya yang masih bayi itu, maka batal wudunya kalau dia menyentuhnya dengan telapak tangannya bagian dalam. Ya, beda kalau dia menyentuhnya dengan bagian luar atau dengan bagian tubuh yang lain, maka tidak batal. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Masalah katanya menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Termasuk perempuan yang bukan mahram itu adalah istri. Tadi lupa kita sebutkan, istri itu termasuk yang bukan mahram, karena melihat daripada definisi mahram adalah orang yang haram dinikahi, sedangkan istri bukan orang yang haram dinikahi. Jadi ketika kita menyentuh istri, maka wudu kita batal dalam mazhab Syafi'i. Ya, berbeda dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram tidak sampai membatalkan wudu, kecuali sampai berhubungan badan baru batal wudunya. Nah, kalau di dalam mazhab Maliki, menyentuh perempuan yang bukan mahram termasuk istri itu batal kalau dengan syahwat, tidak batal kalau tidak dengan syahwat. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahram termasuk istri, syahwat tidak syahwat, tetap membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis, ya, yang diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah qabbala, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, qabbala ba'da nisa'ihi, beliau mencium salah satu istrinya, ya. Kemudian setelah mencium istrinya itu, beliau berangkat salat tanpa berwudu lagi.
Itu ada hadis yang menyebutkan semacam itu, ya. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i menganggap hadis ini hadis yang dhaif. Ya, itu juga tercantum dalam kitab Bulughul Maram, disebutkan dalam redaksinya wa dha'afahul Bukhari. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Beliau memakai dalil yang lebih kuat, yaitu ayat Al-Qur'an. Ya, yaitu lamastumun nisa fala tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, kalau kalian tidak menemukan kalau kalian menyentuh perempuan tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Artinya termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Ya, itu menjadi dalil Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga beranggapan itu menjadi kekhususan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya khusus untuk Rasulullah ketika menyentuh istrinya tidak membatalkan wudu. Kemudian bagaimana dengan hadis? Tadi dikatakan termasuk yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, tapi Rasulullah pernah ditanya, di dalam hadis itu ditanya Rasulullah bagaimana ada orang bercerita seseorang menyentuh kemaluannya, ada orang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib untuk berwudu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, innama hiya bid'atum minka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya itu adalah bagian dari dirimu. Artinya sama dengan halnya kita megang tangan kita, leher kita, yang tidak batal. Bagaimana dengan hadis ini? Berarti menurut Nabi menunjukkan bahwa megang kemaluan tidak mengharuskan wudu. Maka dijawab di dalam mazhab Syafi'i bahwa hadis itu termansukhkan atau terhapuskan hukumnya oleh hadis yang datang setelahnya. Ya, hadis yang datang setelahnya yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Maka hadis ini menghapuskan hukum di hadis sebelumnya, sehingga dalam mazhab Syafi'i ya khususnya menyentuh kemaluan itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Tapi kemaluan khusus kemaluan manusia. Beda halnya kalau yang disentuh itu adalah kemaluan binatang, hewan. Itu tidak batal wudunya. Jadi yang batal kalau menyentuh kemaluan manusia. Termasuk yang batal kalau menyentuh lingkaran dubur ya atau anus. Kalau yang di luar itu ya maka tidak batal. Misalnya maaf garuk bagian pantat itu tidak batal selama tidak menyentuh lingkaran anus itu. Kalau nyentuh itu baru batal. Jadi itu tadi 4 hal yang membatalkan wudu. Jadi selain daripada 4 hal ini maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti banyak yang disangka oleh orang-orang bahwa semisal habis mimisan itu membatalkan wudu, padahal itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau keluar sesuatu dari selain 2 lubang maka itu tidak membatalkan wudu. Mimisan tidak membatalkan wudu meskipun mimisan itu darahnya najis. Jadi kalau sehabis wudu ingin sholat cukup membersihkan najis yang ada di hidung itu, kemudian boleh langsung sholat tanpa berwudu kembali. Atau muntah ya, muntah juga sama najis, tapi muntah itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Atau juga yang disangka oleh orang-orang bahwa ketika selepas menyentuh najis atau menginjak najis mereka kira itu membatalkan wudu, padahal tidak sama sekali. Ya, ketika kita sehabis berwudu misalnya menginjak kotoran ya, kotoran ayam misalnya, maka tidak perlu berwudu lagi. Cukup membersihkan kakinya kemudian langsung untuk menuju ke tempat sholat karena wudunya tidak batal. Nah, kemudian juga termasuk yang tidak membatalkan wudu, yang dikira orang membatalkan wudu seperti sehabis makan. Ya, makan tidak termasuk membatalkan wudu, makan, minum, termasuk juga merokok. Itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Jadi sehabis makan, sehabis minum atau sehabis merokok itu tidak perlu wudu kembali. Tapi disunnahkan untuk berkumur-kumur untuk membersihkan mulutnya, kemudian boleh langsung menuju ke tempat sholat. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.